Hadirin hadirat para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi ada tiga, ada ukhuwah Islamiyah antara orang Islam dengan orang Islam. Ada ukhuwah wataniyah antara orang Islam dengan orang non Muslim maupun kepada siapapun juga. Nah, dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Berbicara tentang insaniyah, maka dia tidak lagi melihat ras, tidak lagi lihat warna kulit, tidak lihat lagi soal bahasa, agama, dan kepercayaannya. Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah menggambarkan bahwa kehidupan di dunia dan di akhirat itu punya hubungan. Kalau sekarang di dunia kaya, punya kedudukan, di akhirat sengsara, tidak ada manfaatnya. Orang Islam mengajarkan kehidupan bahagia di dunia, di sorga harus, akhirat kudu masuk sorga. Bu, ibu mau masuk sorga? Ibu udah siap belum jadi penduduk sorga? Kira-kira besok kalau ditimbang amalnya masuk sorga enggak ibu? Kalau sekarang ditimbang kira-kira ibu masuk sorga enggak? Gampang bu. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah dan mendapatkan sorga. Arduhas samawati wal ar, yang luasnya laksana langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Sorga itu diperjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Mana itu? Beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memberikan nafkah, bersedekah, berinfak ketika senang maupun ketika senang. Ketika lapang walaupun ketika sempit. Nah, ini yang menarik nih. Setelah dia memberikan nafkah yang bersifat material, orang Islam dan penghuni sorga itu wal qaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan emosi. Walaupun dia kuat, dia bisa membalas, ditahan. Walaupun dia lebih besar dan mayoritas, dia tidak sombong. Itu maknanya wal qaziminal ghaiz. Wal afina anin nas, dan dia mau memberi maaf kepada kesalahan siapapun pelakunya. Kenapa? Memberi maaf itu rasanya manis. Walaupun kalau membalas itu hak dan memuaskan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya masalah kita balas orang lain, itu hak, itu menyenangkan. Tetapi kalau kita maafkan rasanya manis. Al-Imam Qusairi, Bapak Ibu sekalian, meriwayatkan ada seorang tokoh yang menarik. Orang Islam yang wal-afina anin nas itu digambarkan, dia hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Di zaman dulu itu orang kalau rumahnya itu cuma tanah, temboknya cuma gedek, dan orang Yahudi ini punya beberapa ekor onta. Kalau malam, maaf, pipis onta itu semuanya kencing masuk ke rumahnya. Udah bau dan terus menerus. Bu, kalau rumah kita gitu, kemasukan pipis onta, pipis binatang masuk ke rumah kita, kita marah nggak bu? Kalau kita menuntut supaya tidak dilakukan, boleh tidak? Boleh, itu hak. Ada aturan hukum, ada ketentuan komitmen kebangsaan yang harus dihormati. Tapi coba lihat, orang Islam ketika dia semacam itu, setiap malam diambilnya pacul, diberikan jalan, dibersihkan, dicibuk, ditaruh di ember, di tengah malam dibuang. Besok begitu lagi banyak, dikumpulin, ditaruh di ember, dibuang. Lama-lama orang Islam ini tua-tua, sampailah di saat dia sudah dalam keadaan tidak mampu berdiri. Dalam keadaan sudah sakit yang dia menduga bakal meninggal, maka anaknya dipanggil. Dan tetangganya
tetangganya yang sepanjang 35 tahun memperlakukan dirinya semacam itu dipanggil. Dibilang gini, wahai orang Yahudi, ketahuilah bahwa selama 35 tahun ontakmu kalau malam itu pipis masuk ke rumah saya. Dan setiap malam aku masukkan ke ember, aku buang. Sekarang ini kelihatannya umurku sudah tidak panjang lagi. Jadi aku mohon supaya kau berikan bikin jalan agar supaya pipisnya tidak masuk ke sini. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gara-gara yang semacam itu orang Yahudi masuk Islam dari lantaran 35 tahun dia memberikan maaf, bertoleransi kepada orang yang beda agama. Dalam rangka apa? Bahwa akhlak Islam itu begitu sangat luar biasa.